Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin setiap Ahad malam Senin yang kedua di Masjid Imam Syafi'i, Dusun Ringin Bagus, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir di Masjid Imam Syafi'i ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam ini, benar-benar kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengharapkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah, lalu nanti dengannya kita mendapatkan pahala, dimasukkan dalam surga, dan kelak berjumpa dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah taala, kitab pertama yang kita baca adalah kitab Kutufun, petikan dan cuplikan minas syama'ilil Muhammadiyah, dari pribadi, akhlak dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang kita kaji adalah Kutufun, petikan dan cuplikan minas syama'ilil Muhammadiyah, dari perilaku, akhlak, budi pekerti dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Suriah. Kemudian beliau ceritanya pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ke Saudi Arabia, untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Akhirnya ketika diketahui bahwa beliau seorang yang berilmu luas, maka oleh Amir Makkah Al-Mukarramah beliau diminta untuk tinggal dan mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Beliau kemudian mengajar di Ma'had Darul Hadits di Makkah Al-Mukarramah hingga wafatnya. Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu taala, seorang ulama dari negeri Suriah, dari Syam. Beliau mengatakan di kitabnya, silakan dibuka yang bawa kitabnya, halaman 107 ya. Ustaz Ebri,
sudah buka. Yang bawa kitabnya lagi siapa? 107. Jadi halaman 107 kita masuki bab yang baru, yaitu az-zinatu lis-sholati. Az-zinatu, berhias lis-sholati, untuk mendirikan sholat. Wan-nasi, dan berhias ketika berjumpa dengan manusia. Jadi ketika kita bertemu manusia, hendaknya kita berhias. Disunahkan, bukan wajib ya. Kemudian ketika sholat juga hendaknya kita berhias. Jangan memakai pakaian yang ala kadarnya. Jadi pakaian untuk, mohon maaf, mencari rumput jangan dipakai untuk sholat. Pakaian untuk membersihkan kandang sapi jangan dipakai untuk sholat, kecuali terpaksa ya, kecuali terpaksa. Pas nyari rumput ya, ngarit di tempat yang jauh, kemudian datang waktu sholat, ya terpaksa pakai pakaian itu. Yang penting menutup aurat. Tetapi disyariatkan bagi kita untuk berhias ketika sholat. Antum kalau pergi ke tanah Arab ya, khususnya ke Saudi Arabia, orang Arab tidak ada yang sholatnya memakai pakaian ala kadarnya, tidak ada. Mereka itu kalau sholat wangi, pakaiannya necis ya. Kalau kita bilang apa, bersetrika rapi dan seterusnya, kita kalah ya, karena kita memang dari sisi ekonomi dan penghasilan di bawah mereka. Jadi mereka itu kalau pakaiannya kotor langsung dibawa ke laundry. Jadi setrikanya licin banget itu ya, dan baunya wangi, hasil dari laundry. Taib al-awwal, yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang berhias ketika sholat ya. Ma'ala ahadikum in wujida, apa saja, ala ahadikum, yang dipakai atas salah seorang di antara kalian, in wujida, jika dia punya, au ma'ala ahadikum in wajadtum, atau apa yang dipakai oleh salah seorang di antara kalian jika kalian mendapatkannya, yaitu an yattakhidha, seorang hendaknya mengenakan thawbaini, dua pakaian atau dua lembar pakaian, liyaumil jumu'ati, untuk hari Jumat. Jadi terutama hari Jumat itu kita lebih disyariatkan atau dituntunkan untuk berhias. Jadi diusahakan pakaian yang dipakai hari Jumat itu tidak dipakai hari Kamisnya, dan dipilih pakaian yang terbaik yang ada di lemari kita atau yang kita miliki. Diusahakan demikian. Apa maksudnya thawbaini? Begini, dulu para sahabat itu kondisinya sangat-sangat kekurangan. Jadi terkadang mereka hanya memakai satu lembar pakaian. Jadi semacam sarung ini tapi kurang lebar, itu dipakai untuk sholat kadang-kadang mereka. Yang penting pundaknya tertutupi, sehingga diikat biasanya di lehernya. Pundaknya yang penting tertutupi. Maka ketika Jumat disyariatkan untuk memakai pakaian yang lebih, karena Jumat itu berkumpulnya kaum muslimin ya, Id pekanan ya, hari raya pekanannya kaum muslimin adalah hari Jumat. Siwa thawbai mihnatihi, dan dua pakaian yang dipakai di hari Jumat itu selain dua lembar pakaian yang dipakai untuk kerja, pakaian kerjanya. Jadi usahakan pakaian kerja itu tidak kita pakai untuk apa? Sholat Jumat atau menghadiri Jumatan. Ini pengalaman ya, saya dulu ketika masih kecil itu sering mau lihat beberapa bapak-bapak yang kerjanya menjadi tukang becak. Itu kalau hari Jumat mandi di masjidnya kakek saya, di Masjid Taqwa Pare. Ini Pak Syahirul tahu. Mandi di situ, beberapa tukang becak, ada beberapa becak yang diparkir di situ, mereka sholat Jumat. Setelah mandi, mereka itu ganti baju, membawa apa? Tas kresek gitu. Mereka ganti baju takwa, sarung, kemudian memakai kopiah, baru masuk masjid. Ini teladan ya. Maka jangan sampai kita yang kita masih bisa pulang untuk mandi ya,
kemudian pergi Jumatan pakaiannya tidak layak untuk dipakai Jumatan. Diusahakan pakaian yang layak, yang pantas untuk kita gunakan untuk ibadah sholat Jumat kita. Hadisnya rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Wa qala muhaqqiqu Jami'il Usul, dan berkata peneliti kitab Jami'il Usul, isnaduhu sahihun, sanad hadis ini adalah sahihun, sanad yang sahih. Jadi jalur periwayatan hadis ini dinilai sahih oleh muhaqqiq, penelitinya kitab Jami'ul Usul. Yang kedua, ats-tsani, dasar yang kedua, bahwa kita dituntunkan, disyariatkan untuk berhias ketika sholat dan ketika menemui manusia. Wan Jabir radhiyallahu anhu, ada kisah ini ya, sebelum saya bacakan. Suatu hari Syekh, kalau tidak salah, Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dari Mesir, ulama sunnah, ulama salafi dari Mesir. Beliau ini berkunjung ke Yaman untuk berguru kepada Syekh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih. Ketika itu Syekh belum pernah berjumpa dengan Syekh Muqbil, pokoknya kesohor. Ada ulama Yaman menguasai hadis Rasulullah, ahli hadis yang dulu pernah berkuliah di Universitas Islam Madinah. Jadi Syekh Muqbil itu lulusan magister itu dari UIM. Sebenarnya beliau doktoral, jadi sebenarnya S3, cuman tidak selesainya karena beliau harus dipulangkan karena terfitnah dengan fitnah pemberontakan. Jadi salah satu jamaahnya Syekh Muqbil di Madinah itu memberontak, namanya Juhaiman. Jadi Juhaiman itu memberontak bersama kurang lebih 500 tentaranya, akhirnya tertumpas. Nah, karena pernah hadir, maka waktu itu ya pihak kerajaan menuduh Syekh Muqbil yang mengajari untuk pemberontakan, padahal tidak. Tapi kemudian Syekh Muqbil dipulangkan dari Saudi, tentu beliau menangis dan sedih, dihibur oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala bahwa ulama itu dimanapun akan bermanfaat. Dan justru ketika beliau pulang belum selesai S3-nya itu berkah bagi negeri Yaman. Yaman yang dulunya itu ya fahamnya kebanyakan Asy'ari, bahkan ada yang ateis, Syuyu'i, komunis. Yaman itu dulu dibagi dua, Yaman utara dan selatan dulu. Ahlus sunnah itu minoritas dulunya. Akhirnya dakwah sunnah di negeri Yaman itu tersebar dengan kepulangan Syekh Al-Muhaddits ahli hadis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Mustafa ini kalau tidak salah ingat ya, ini ceritanya beberapa ustadz yang di sana belum pernah lihat wajahnya Syekh Muqbil, yang penting pernah dengar saya ingin belajar. Kemudian sudah sampai di Damaj ya, di Damaj itu di tempatnya Syekh Muqbil, rumahnya beliau, yang akhirnya beliau mendirikan markas atau pesantren di sana, mendirikan pondok pesantren di sana. Nah, ketika itu beliau sudah sampai di Damaj, ketemu dengan seorang yang sudah mulai tua, sedang mencangkul atau sedang bercocok tanam di kebunnya. Kemudian beliau dengan sopan mengatakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, intinya begitu, saya ingin ketemu dengan Syekh Muqbil, apakah anda tahu? Sebentar, tunggu sebentar, katanya, tunggu sebentar. Maka kemudian lelaki tua yang sedang bercocok tanam itu masuk rumah, lalu mandi, memakai pakaian ulama, baru kemudian mengatakan, saya Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Jadi yang ditemui tadi siapa? Syekh Muqbil. Jadi antum yang bapak-bapak petani ngarit itu jangan rendah, ulama aja ngarit, nah tani ya tidak rendah itu ulama. Di sini ada ustadz kita, namanya Ustadz Muhammad Anwar Samuri, LC, DPLAM, hafizahullah ta'ala, lulusan Madinah. Itu beliau kalau tidak jam ngajar, beliau kemana? Ke sawah, ngarit ya, nyangkul apa saja. Orang yang tidak tahu dikiranya orang biasa petani, padahal lulusan Madinah ini, mudir pesantren ini ya. Jadi tidak perlu malu, pekerjaan yang halal itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau malu, ternyata yang ditemui tadi
Itulah yang dicari Syekh Mukbil. Berawal dari surau kecil, Syekh Mukbil itu dulu ketika pulang ke Yaman itu padahal S2, Magister, MA. Itu cuma ngajar anak-anak kecil. Jadi kita tidak boleh malu mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran, bahasa Arab dan seterusnya. Akhirnya santrinya lebih dari 6.000 orang. Bahkan pesantrennya Syekh Mukbil itu terbesar se-Yaman, terbesar. Karena bukan hanya santri ya jomblo yang belajar, santri yang sudah berumah tangga banyak sekali membawa anak-anak mereka di sana. Ya, qadarullah masyafa'al. Setelah beliau meninggal dunia terjadi masalah di negeri Yaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan negeri Yaman negeri yang aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, ini mumpung ingat saya ceritakan tentang kisahnya Syekh Mukbil. Tayyib. Wa an Jabir, nanti misalnya saya mau ketemu Ustadz Febri, ternyata ya ngarit sebentar, saya panggilkan dulu atau sebentar ya, sebentar ya, tunggu sebentar. Nah, setelah mandi dan seterusnya ganti baju, kebesaran seorang ustadz. Nah, saya Febri, masya Allah. Tadi ngarit nih misalnya. Nah, ya apa? Itu hal yang mulia berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qol, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar. Jabir ini cerita, sahabat Rasulullah ini cerita, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Anmarin, di dalam peperangan Bani Anmar. Jadi keluar bersama Nabi untuk melakukan peperangan di peperangan Bani Anmar. Qal, Jabir berkata, fa bainama ana tahta syajarah, fabainama, maka tatkala atau ketika ana, saya, tahta syajaratin, di bawah sebatang pohon. Jadi ketika itu Jabir ada di bawah sebatang pohon. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di situ sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mau berteduh. Saya cerita sedikit ya. Ketika saya di Saudi Arabia itu, kalau di waktu libur kuliah atau libur kerja, saya itu sering rihlah. Jadi saya boleh dikatakan rohal saya itu, seperti beliau ini. Ini kita punya tamu dari Rio. Beliau adalah Al-Ustaz Firdaus Bashir As-Subayanji, dari lipat kain, limpat atau lipat? Lipat kain Kampar Kiri, Rio ya, Provinsi Rio. Beliau ini rohal. Jadi suka pergi ke sana kemari, ya. Dan beliau ini pimpinan pondok pesantren, ya, pimpinan pondok pesantren Markis Darul Quran was Sunnah di Lipat Kain. Alhamdulillah sekarang pondok pesantren beliau sudah memiliki 7 cabang di sana di Rio sana. Tapi beliau lebih banyak dakwahnya ke pedalaman, ke suku-suku yang masih beragama dengan agama nenek moyang, animisme, dinamisme. Ini nanti bisa kapan-kapan antum tanya-tanya beliau bagaimana pengalaman berdakwah, mendakwai mereka-mereka yang masih non-muslim. Tidak bisa bahasa Jawa ya. Makanya mohon maaf kalau biasanya di sini saya selingannya bahasa Jawa saya kurangi karena ada tamu dari Inggris, dari Riau ya. Tidak bisa bahasa Jawa ya, nggak apa-apa, disepil sedikit, nggak apa-apa ya. Taib. Jadi ketika itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata, Jabir, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, halumma ila dhilli, kemarilah, ila dhilli, berteduh, kemarilah ila dhilli, kepada teduhan, mari berteduh. Karena di Arab itu, saya tadi belum melanjutkan cerita ya, di Arab itu mencari pohon untuk berteduh itu susah. Tapi sekarang alhamdulillah ya, sekarang alhamdulillah. Jadi tahun 2008 saya masuk Saudi Arabia, masuk Makkah itu ada beberapa pohon, namanya pohon Soeharto. Iya, lah namanya pohon Soeharto. Saya tanya kepada orang Makkah, ini namanya pohon apa ini? Pohon Soeharto. Jadi yang menghadiahkan Pak Soeharto, dibawa dari Indonesia, ditanam di sana cocok. Mungkin Pak Harto pintar, disuruh milih tanaman yang tidak butuh air banyak, ya kan? Jadi bisa apa? Bisa tahan dengan panas terik.
dan cocok. Dan pohon itu rindang. Seperti apa ya? Saya membayangkan, jadi pohonnya itu rindang, tapi dia ini apa? Jadi bergerumbul itu, gerumbul rindang, tidak ada buahnya. Buahnya itu kecil-kecil, nggak bisa dimakan. Seperti buahnya itu seperti kelereng, nggak bisa dimakan. Lalu di pohon itu banyak burung-burung itu membuat sangkar karena rindang gitu. Burung-burung di sana membuat sangkar. Mereka senang ya. Karena burung-burung di Saudi itu sangkarnya biasanya di lubang-lubang inilah. Jadi lubang angin-angin ini kalau di sana di Saudi itu penuh sangkar itu. Jadi kami di Saudi bisa tanyakan anak-anak saya, buka jendela itu ada sangkar burung di situ. Jadi buka jendela karena burung itu masuk rumah. Di sana banyak sekali burung. Kalau di sini habis disembelih, dibelei, wong-wong dipedili. Kalau di Saudi, di sana dulu katanya tahun 80-an Saudi ketika masih miskin itu ditembakin katanya untuk lauk. Sekarang tidak. Bahkan boleh saya katakan jumlah burung di Saudi lebih banyak daripada jumlah manusianya. Banyak sekali. Jadi kadang-kadang satu rumah saya dengan istri dan anak 7, berarti berapa? 9. Burungnya ada 15 lebih satu rumah ini. Jadi di bolong-bolongan ini, lubang-lubang angin itu pokoknya ada kalau bahasa Jawa celuwekan itu burung di situ. Masya Allah. Jadi burung-burung itu di situ. Ya burung dara, burung apa saja banyak. Apalagi Makkah, Madinah itu burung, Masya Allah banyak sekali. Nah, untuk mencari teduhan atau kita berteduh itu susah di sana. Makanya ketika itu Jabir radhiyallahu anhu begitu mendapatkan sebatang pohon mengajak Rasulullah untuk berteduh, ngiyup ya supaya tidak kepanasan. Tapi bedanya Saudi dengan sini walaupun panas tapi masih ada angin. Kalau di sana kalau bukan musim apa debu atau badai debu, namanya musim gubar, di sana tidak ada angin. Jadi panas ya, walaupun kita berteduh hanya terkurangi sedikit tapi tidak ada segernya. Kalau di sini panas di bawah pohon nggak seger ya nah, apalagi sambil minum apa degan ya nah. Atau es sabu, bukan sabu-sabu loh ya, sari tebu itu loh, sabu sambil makan gorengan di bawah pohon itu kan enak, seger kalau di Indonesia ya. Kalau di Saudi tidak, panas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dipanggil atau dipersilahkan oleh Jabir untuk berteduh bersamanya, beliau sallallahu alaihi wasallam ya'ti, mendatangi Jabir, wa yusallimu, lalu mengucapkan salam. Ini adab ya para jamaah, apabila kita berjumpa seorang muslim hendaknya mengucapkan salam. Bahkan salam itu bukan hanya berjumpa dengan yang sudah kita kenal, yang penting dipastikan dia muslim atau muslimah, ucapkan salam, karena semua muslim dan muslimah itu saudara. Maka tolong berjamaah ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah ini dirawat dan dijaga ya. Beda ormas tidak usah bertengkar ya. Beda masjid tidak usah berkelahi. Beda mondok belajarnya di pesantren apa, tidak dituntunkan kita untuk ya bercerai-berai. Umat Islam ini laksana satu tubuh ya. Kalau saudaranya salah ya diingatkan dengan lemah lembut ya, didakwai, bukan dicaci maki ya, bukan diolok-olok, bukan dihina. Nah, seperti itu. Maka di antara sunnah Nabi sudah kita bahas dulu ya, mengucapkan salam kepada muslim siapapun yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Bahkan termasuk tanda hari kiamat apa? Mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal saja, sudah dibahas di sini ya. Itu termasuk tanda hari kiamat. Wa yanzilu, lalu Nabi turun karena diminta untuk berteduh bersama Jabir, beliau turun dari kendaraannya. Fayati Jabirun, maka Jabir kemudian datang bisigoril kisai, membawa kerai-kerai atau mentimun yang masih kecil-kecil. Orang Arab sampai sekarang suka itu makan mentimun atau kerai. Wa yuqarribuhu, kemudian dihidangkan buah tadi kepada ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Min aina lakum hadza?" Dari mana ini kalian miliki? Kamu dapat dari mana ini? Jabir menjawab,
kharajna bihi minal Madinah. Kami keluar membawa ini dari kota Madinah. Maka yakhrujur ra'i li Jabirin. Tiba-tiba keluarlah penggembala yang ditugasi Jabir untuk menggembalakan hewan-hewan ternaknya. Wa alaihi burdani. Penggembala ini memakai kain burdah 2 lembar. Kain burdah itu kain yang bergaris-garis, agak tebal. Qad akhlaqa, yang sungguh keduanya mulai sudah usang kainnya. Jadi sudah mulai lama kelihatan ya. Kalau kita bilang lapuk atau rusak. Baliya wa talifa, mulai lapuk dan rusak. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada penggembala tadi yang kainnya sudah mulai rusak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama lahu thawbani ghairu hadaini?" Tidakkah dia memiliki 2 lembar pakaian selain ini? Jadi bertanya, "Ama lahu thawbani ghairu hadaini?" Tidakkah dia memiliki 2 lembar pakaian selain ini? Jabir berkata, "Bala, tentu. Lahu thawbani." Dia masih memiliki 2 lembar kain lagi, ya. 2 lembar kain lagi. Namun kain itu fil aibati. Kasautuhu iyyahuma, ada di dalam tempat atau bejana atau di wadah. Kasautuhu, aku pernah memberikan pakaian itu iyyahuma, keduanya kepadanya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Fad'uhu, panggillah penggembala tadi. Fayalbasahuma, falyalbashuma, maka hendaknya dia memakai 2 lembar kain tersebut." Jadi oleh Nabi, seorang kalau sudah punya kain yang lebih bagus tidak boleh memakai kain yang sudah rusak atau compang-camping. Ya'tir ra'i, maka penggembala tadi datang kepada Nabi, wa yalbasu ats-tsaubaini, dan dia memakai 2 lembar pakaian yang diperintahkan oleh Nabi yang bagus. Wa yadhhabu, lalu dia pergi setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malahu, ada apa dengannya?" Daraballahu unuqah, semoga Allah menebas lehernya. Alaysa hadza khairan, bukankah ini adalah kebaikan? Ar-ra'i yasma'u kalam ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penggembala itu ternyata dia mendengar ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau marah. Nabi marah dengan tingkah laku dari penggembala itu. Ar-ra'i yatafa'alu, kemudian penggembala itu ya yatafa'al, optimis. Dengan sikap optimisnya dia mengatakan, "Fi sabilillah ya Rasulullah, aku akan pergi di jalan Allah ya Rasulullah." Jadi perginya itu bukan marah dengan Nabi. Nabi mendukanya marah, ternyata perginya mau berjuang di jalan Allah. Ar-Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Fi sabilillah," semoga dia di jalan Allah, didoakan baik. Padahal awalnya sempat didoakan buruk oleh Nabi karena tingkah lakunya tidak sopan. Maka kemudian ar-rajulu, lelaki penggembala itu, yuktalu, akhirnya terbunuh fi sabilillah. Betul-betul sebagaimana doanya Nabi dan tafaulnya dia, harapannya dia, sikap optimisnya dia bahwa dia akan meninggal di jalan Allah, dan betul-betul dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama Allah, berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Imamu Malikun. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim. Wa qala muhaqqiqu Jami'ul Usul, berkata peneliti kitab Jami'ul Usul, isnaduhu hasan. Sanad hadis ini adalah sanad yang hasan. Jadi bagus sanadnya, walaupun di bawah sahih, tapi sanad hadis ini bagus. Dari hadis yang mulia tadi kita bahas ya, 2 hadis, bahwa Rasulullah itu tidak menyukai seorang yang punya baju bagus masih memakai baju yang buruknya, ya, tidak boleh. Kalau dia memiliki baju yang layak untuk dipakai, ini jika menemui manusia ya. Tapi kalau misalnya dipakai untuk bersih-bersih rumah atau dipakai mungkin untuk apa para jamaah ya?
misalkan dipakai untuk ngarit lah ya, mencari rumput ya masih pantas. Tapi untuk menemui manusia tidak boleh. Jadi kalau kita mau menemui manusia, apalagi ada undangan misalnya walimah, diundang misalnya khitanan, atau diundang misalnya akikohan, atau kita mau ada takziah, kita menghadiri jenazah, ya memakai pakaian yang pantas ya. Ada sebagian kadang-kadang di antara kaum muslimin takziah itu pakai kaos oblong ya jangan. Kalau itu dipakai oleh yang ngeduk, yang wajar itu, karena dia butuh longgar supaya tidak mudah berkeringat. Tapi yang kita ya takziah kan kita mau sholat, akhirnya kan tidak mau nyolati karena pakai apa? Kaos oblong, malu dia kalau menyolati. Padahal sah kalau menyolati itu, ya sah. Yang penting pundaknya ditutupi, ya. Jadi, tapi ya itulah manusia kadang-kadang ya ketika berjumpa dengan manusia yang lainnya tidak diperhatikan. Yang lebih parah kadang-kadang begini, ada yang parah kalau berjumpa dengan manusia pakaiannya bagus, kalau berjumpa dengan Allah pakaiannya acak-acakan, yaitu sholat. Jangan, harusnya kalau sholat lebih bagus sholat pakaiannya. Jangan kalau berjumpa dengan manusia malu dikatakan pakaiannya jelek-jelek, tapi kalau berjumpa dengan Allah ya seadanya, tidak boleh. Disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha ya ahaqqu an yutazayyan bih, sesungguhnya Allah itu lebih berhak untuk seorang berhias kepadanya. Khususnya sholat itu hendaknya kita berhias ya. Jangan kita memakai pakaian yang tidak layak untuk dipakai untuk sholat ya, seperti itu ya. Maka kita hendaknya memperhatikan pakaian kita. Misalnya ya para jamaah ya, sholat pakai pakaian tulisannya lucu-lucu, tidak boleh itu ya. Akhirnya di belakang kita membaca sambil senyum-senyum ya. Kalau tertawa batal loh sholatnya ya. Makanya kalau kita misalnya sudah kadung ke masjid ya, kalau memakai pakaian yang ada tulisannya di belakang punggung kita ya jangan sholat di soft depan, di belakang, supaya tidak dibaca orang ya. Kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang pakaiannya, apalagi anak-anak muda ya, apa tulisannya aneh-aneh, tidak boleh ya. Sholat hendaknya kita berhias, karena Allah lebih berhak untuk kita berhias kepadanya. Nah, kitab yang pertama sudah selesai ya. Jadi tuntunan dari Nabi SAW apa tadi? Ketika sholat berjumpa dengan Allah, dan ketika berjumpa dengan manusia hendaknya kita berhias untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Jadi manusia juga butuh untuk kita muliakan. Sebab kalau kita tidak mau memuliakan manusia, balasannya mereka akan menghinakan kita, tidak akan memuliakan kita. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Makanya ya kalau kita mendengar kaidah-kaidah yang seperti itu, kama tadinu, sebagaimana kamu berbuat, beramal, tudanu, kamu akan diberi balasan ya. Maka kita berhati-hati, jangan berbuat yang buruk, karena balasannya itu buruk. Taib. Sekarang kita masuk pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk pembahasan sekarang bab yang ke-43 ya para jamaah ya. Bab yang ke-43 dari kitab Tauhid. Bab ini ya masih pembahasan tentang tauhid tentunya ya. Larangan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu maha segalanya, makhluk penuh dengan kekurangan. Maka tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bab qauli, ucapan seseorang masyaallahu wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, tidak boleh. Kata-kata dan itu menyamakan ya, dan tidak boleh. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya. Bagaimana yang diajarkan oleh Nabi? Jangan pakai dan, tapi pakai thumma. Ini semuanya atas kehendak Allah, kemudian tidak boleh dan, kemudian atas kehendakmu. Bahkan yang terbaik diajarkan oleh Nabi, Masya Allah wahdah,
ini atas kehendak Allah semata. Itu yang terbaik, itu yang tingkatan tauhid yang paling tinggi ya. Kalau kita bisa mengucapkan Masya Allahu wahdah. Kita baca hadisnya. An Qutailata radhiyallahu anha, dari Qutailah, seorang sahabat wanita radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Beliau bercerita, Qutailah, anna Yahudiyan, sesungguhnya ada seorang Yahudi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang Yahudi ini berkata kepada Nabi, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian umat Islam itu berbuat kesyirikan. Ini orang Yahudi ini langsung berkata-kata kepada Nabi, kalian itu juga berbuat kesyirikan, bukan hanya kami saja, katanya begitu. Taquluna, kalian sering mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, ini ke atas kehendak Allah dan kehendakmu, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu dulu masih sering diucapkan oleh sebagian sahabat, sebagian umat Islam. Wa taqulun, dan kalian masih sering mengucapkan wal ka'bati, demi Ka'bah. Tidak boleh. Jadi kalau bersumpah demi Allah, tidak boleh demi makhluk, demi Ka'bah, demi Makkah, demi Madinah, tidak boleh ya, demi ringin bagus, tidak boleh ya. Jadi bersumpah itu demi Allah, misalnya demi Allah, tidak boleh demi makhluk. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, idza aradu, apabila umat Islam menginginkan an yahlifu, untuk bersumpah, an yaqulu, untuk mengucapkan wa rabbil ka'bati, ini boleh, demi Robnya Ka'bah. Siapa Robnya Ka'bah? Allah, berarti sama dengan demi Allah. Wa an yaqulu, dan untuk mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta, ini semuanya atas kehendak Allah, kemudian kehendak dan keinginanmu. Rawahu An-Nasa'i, ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh beliau. Jadi intinya hadis tadi adalah tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian hadis yang berikutnya, walahu aidan, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i juga, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini adalah ibnu ammi Rasulillah, putra pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu walaupun ya berjumpa Nabi itu masih sangat belia, bahkan dibawa ke Madinah oleh ayahnya, pamannya Nabi, oleh Abbas, itu masih usia 3 tahun. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah berusia 53 tahun. Abdullah bin Abbas ini masih berusia berapa? 3 tahun. Jadi jaraknya banyak, padahal sepupu ini, tahu sepupu? Jadi Nabi punya ayah namanya Abdullah, Nabi Muhammad SAW. Abdullah ini punya ayah namanya Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini dengan Nabi sepupu, tahu sepupu? Misanan. Jadi ini putra pamannya Nabi, tapi jaraknya jauh. Kadang begitu kita ini, kadang ya, kok nggak usah sepupu, tidak usah sepupu. Kadang kita punya paman Pak Lek cilik segini pamannya, ya tak? Pamannya. Karena apa? Ibunya punya anak lagi. Kalau ibunya apa namanya? Apa? Kakek neneknya masih punya anak lagi. Kadang begitu, ya. Jadi seperti itu, banyak itu. Jadi masih kecil, pamannya masih kecil. Makanya katakan di Jawa ini Pak Lek, Pak Cilik. Di orang Surabaya atau paman itu ya. Jadi beliau ini adalah putra paman Nabi, sepupunya Rasulullah SAW. Dan beliau ini termasuk banyak hadisnya, memiliki hadis sebanyak 1660 hadis. Banyak hadis yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, ini semuanya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kan tidak boleh ya menyamakan. Faqala, maka Nabi bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan diriku lillahi, bagi Allah, niddan, tandingan? Apakah kamu akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakan Masya Allah wahdah. Ini yang paling tinggi dudukannya. Ini atas kehendak Allah semata. Jadi misalnya begini Pak, panjenengan misalnya ya dapat rezeki banyak,
lomboknya harganya 1 kilo 90.000. Mahal gak itu Pak? Hah? Wah Pak, inilah sebentar, yang nanam lombok sinten sing nanam lombok jenengan nggih. Sakniki pinten lomboknya regine? Pinten? 31. Umpami lombok niku 90.000 niku larang mboten? Larang nggih, mugi-mugi nggih. Mungkin pas larang kalau diciprati nggih, tak dongane larang nggih. Pas larang ciprati nggih. Ciprati duitnya aku kapan seneng lomboke. Nah, umpama 90.000, katakan, "Peh, Mas sampean koyo bau wejo nandur pas regane lah." Wis ngene iki apa kabeh wis kersane Allah nah gitu loh. Tidak usah menyadarkan pada diri kita. Ini semuanya kehendak Allah, sudah selesai. Nggak usah ini yang saya ini penelitiannya sudah lama ini. Pokoknya hari-hari seperti ini mesti mahal. Tidak mesti. Kadang-kadang kita menduga mahal malah turun. Tidak mesti, ya. Tidak mesti. Ya. Maka katakan ini sudah kehendak Allah semata, bukan karena hasil saya atau saya mengamati ini bulan bagus, belum tentu. Banyak orang mengatakan beberapa bulan yang lalu sudah tidak hujan, ternyata masih apa? Hujan. Nah itu. Jadi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan hadis yang berikutnya, ini yang terakhir ya. Wali bin Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ani Tufail, dari Atufail, akhi Aisyah tali ummiha, saudaranya Aisyah seibu. Jadi Tufail ini adalah saudarinya Aisyah seibu, berarti bapaknya beda. Bapaknya bukan Abu Bakar Siddiq. Kalau Aisyah bapaknya Abu Bakar Siddiq. Qala, beliau berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku bermimpi, aku melihat dalam mimpi, ka'anni, seakan-akan aku ataitu mendatangi ala nafarin, beberapa orang minal yahudi, dari kalangan Yahudi. Qultu, aku berkata, innakum la antumul qaum, sesungguhnya kalian ini orang-orang Yahudi, kalian betul-betul satu kaum. Laula annakum taqulun, maksudnya kaum yang bagus ya. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Jadi Yahudi itu asalnya kalau tidak mengatakan begini, dia masih mentauhidkan Allah. Qalu, mereka orang-orang Yahudi membalas ucapan dari Tufail ini, wa antum la antumul qaum, kalian juga umat Islam itu, seandainya kalian sebenarnya kalian adalah kaum yang terbaik. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Jadi dulu umat Islam masih mengatakan begini, ini kehendak Allah dan kehendaknya Nabi Muhammad. Thumma marartu binafarin minan nasara, kemudian aku melewati beberapa orang dari Nasrani. Fakultu, aku berkata, innakum la antumul qaum, sesungguhnya kalian orang-orang Nasrani itu, kalian adalah kaum yang terbaik. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih adalah putranya Allah. Jadi Tufail ini membantah Yahudi dan Nasrani. Ketika membantah Yahudi, dia juga dibantah. Kemudian ketika membantah Nasrani, orang Nasrani berkata, qalu wa antum la antumul qaum, kalian juga wahai orang Islam adalah kaum yang terbaik. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu, ketika di pagi hari aku menceritakan hal itu kepada orang yang aku ceritai. Thumma ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bercerita. Fa akhbartuhu, lalu aku bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi bertanya, hal akhbarta biha ahadan, apakah kamu ceritakan cerita itu kepada seseorang? Qultu na'am, aku menjawab ya, aku sudah cerita. Qala fahamidallah, maka kemudian Nabi memuji Allah, wa athna alaihi, dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian bersabda, amma ba'du, adapun sesudah itu, fa inna Tufailan, sesungguhnya Tufail, ra'a ru'ya, dia melihat mimpi, akhbara biha man akhbara minkum, dia menghabarkan di dalam mimpinya itu tentang kisah
sebagaimana dikhabarkan kepada kalian. Wa innakum qultum kalimatan, sesungguhnya kalian mengucapkan sebuah kalimat, kana yamnauni kada wa kada, yang dahulu yamnauni kada wa kada, menghalangiku untuk mengatakan demikian dan demikian. An anhaakum anha, maka aku pun mencegah atau menghalangi kalian dari kalimat tersebut. Fala taqulun, maka jangan kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammadun, ini kehendak Allah dan ini kehendaknya Nabi Muhammad, tidak boleh. Walakin qulu, akan tapi ucapkan oleh kalian masya Allah wahda, ini kehendak Allah semata. Ini tuh tadi contohnya ya. Contohnya misalnya lagi ada teman mau jual motornya tidak laku-laku, lalu kita jualkan langsung laku, terus orang itu mengatakan, wah sampai nih hebat, ora IKB Allah, begitu katakan ya, harus dibantah. Kita tidak hebat, sebab kalau orang yang mau beli motor tidak digerakkan ke rumah kita juga tidak laku juga kita ya tak? Kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakan ini semuanya sudah kehendak Allah. IKB wis dikersakne Allah, kita tidak punya apa-apa. Ini para jemaah yang bisa disampaikan sebagai penutup ya. Nasihat ini, nasihat singkat aja. Jadi besok Rabu negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki gawe besar ya, yaitu pemilu tahun 2024 untuk memilih Presiden Republik Indonesia dan wakilnya, dan juga wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka nasihat saya kepada kaum muslimin yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan ya. Jadi tidak boleh suap menyuap, tidak boleh ya, tidak boleh. Itu dilarang dalam agama. Maka hendaknya kita bertakwa. Bagaimana kalau kita dikasih uang oleh orang ya, sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan ditolak, sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan diterima, diberikan kepada yang lebih membutuhkan, karena tidak boleh menerima uang suap. Kemudian yang kedua, siapapun yang kita pilih, maka tidak boleh kita memuji berlebihan dan tidak boleh kita mencaci maki yang lain. Karena kalau misalnya di antara panjenengan ada yang memilih 01, ada yang memilih 02, ada yang memilih 03 ya, semuanya itu tidak pernah bergaul dengan masing-masing paslon. Ada yang pernah bergaul dengan Pak Ganjar? Tidak ada yang pernah. Ada yang pernah bergaul dengan Pak Prabowo? Tidak ada. Ada yang pernah bergaul dengan Pak Anies? Tidak ada. Berarti panjenengan mengetahui baik dan tidaknya itu kan dari media, padahal media itu banyak tidak benarnya. Makanya sebelum milih, kalau panjenengan mau datang ke TPS lah, karena pendapat Ahlussunnah ada dua, boleh datang boleh tidak. Yang mau datang ke TPS, berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang saya pilih ini yang terbaik, mudah-mudahan yang saya pilih ini yang terbaik. Saya tidak tahu ya Allah ya, yang maha tahu baik dan tidaknya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak tahu ya. Maka kita tidak boleh mengunggul-unggulkan dengan berlebihan, dan juga tidak boleh apa? Menghina yang lainnya. Sebenarnya harusnya ini saya sampaikan sebelum habis kampanye. Di kampanye itu tidak boleh mengunggul-unggulkan calon yang kita dukung. Dalam Islam tidak boleh. Yang boleh menyampaikan program-programnya saja, supaya nanti orang yang menilai. Dan programnya harus realistis, bisa wujudkan, bukan program-program yang tidak masuk akal. Misalnya nanti akan begini begitu yang tidak masuk akal, tidak boleh ya. Kan kadang-kadang ada ini, mohon maaf ya, lurah-lurahan itu ya, nanti kalau saya jadi lurah ya, misalnya semua pupuk gratis, ternyata ya tidak bisa, nggak mungkin gratis, pupuk mahal ya. Maka jangan berjanji dengan janji-janji yang tidak realistis. Karena ini sudah habis masa kampanye, ya tidak boleh kampanye ya. Tetapi nasihat saya adalah ya, dan saya tidak sedang kampanye, sebagai dai saya memberi nasihat ya. Saya sebagai pimpinan pesantren, sebagai
Ustadz, Gus, Kiai, saya memberi nasihat untuk kita tidak menghina siapapun, karena kita tidak tahu yang kita hina itu lebih baik atau lebih buruk daripada kita atau daripada yang kita unggul-unggulkan. Kemudian yang ketiga, ya, para jamaah, nanti siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden harus didukung. Ahlussunnah itu begitu, harus didukung. Kalau tidak sesuai dengan harapan kita, misalkan panjenengan mendukung calon yang ini yang jadi calon yang lain, tetap harus didukung dan didoakan, mudah-mudahan bisa memimpin Indonesia lebih baik. Sebab kalau panjenengan mencaci maki, nanti pemimpin yang buruk itu imbasnya kepada kita. Kalau pemimpin itu asalnya buruk, kita doakan menjadi baik, kebaikannya akan berefek positif kepada kita. Maka dalam Islam tidak ada, ya, Rasulullah itu mendoakan keburukan kepada pemimpin-pemimpin, tidak ada. Didoakan malah dapat hidayah banyak. Tapi kalau sudah memerangi Islam zaman dahulu, membunuh para sahabat, baru setelah tidak bisa lagi didoakan mendapatkan hidayah, didoakan agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Tapi awalnya Rasulullah itu mendoakan agar mendapatkan apa? Hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Yang keempat, ya, apapun pilihan kita tidak usah diceritakan, karena pemilih itu luber. Apa itu luber? Langsung umum, bebas rahasia. Jadi bapak ibu nanti kalau pergi berdua dengan istri, ya, terus bapak sudah nyoblos, ya, istri belum, terus kembali ke kursi, kan mesti istri tanya. Wanita manusia paling kepo di dunia kan wanita, ya, paling kepo di dunia, ingin tahu saja, ya, nah, itu ditanya, ya, sampai milih apa ya? Rahasia, gitu ya. Kenapa rahasia? Lah memang luber, tidak boleh diberitahukan pada siapapun, ya, tidak boleh. Itu nanti bertengkar, Pak. Coba lah, aku milih kosong ini, wah, ya, yang bener kosong ini loh, kan akhirnya bertengkar, akhirnya sampai malam hari perang dunia, ya. Nah, tidak boleh itu, ya. Rahasiakan. Saya masih ingat, ya, ketika saya masih kecil, pemilu dulu itu ada yang tanya kepada ibu saya, Bu, pilih nopo? Rahasia. Saya masih ingat. Jadi ibu saya tuh tidak menyebutkan pilihannya, dan itu betul. Akhirnya kita hubungannya tidak renggang. Loh, kadang renggang loh, Pak. Malah saya tuh diberitahu ini bagaimana sikapnya. Jadi satu keluarga, satu grup WA itu caci mencaci. Sing milih kuwi tolol, sing milih kuwi bodoh, jadi tolol bodoh podo ae. Jadi yang satu mengatakan tolol, satunya mengatakan apa? Bodoh. Ya Allah ya Rabbi, ya. Kita lo tidak tahu, ya, mana yang terbaik. Tahun 2019 saya ditatangi tokoh-tokoh agama. Pak Ustadz katanya, santrinya jenengan, bukan santri, dia waktu itu bilang jamaah jenengan kan ribuan. Memang jamaah saya ribuan. Kalau dihitung satu bulan itu jamaah saya ribuan. Saya tiap hari ngaji 2 tempat 3. Ini hari ini sini sudah tempat yang ketiga ini. Ngaji pagi malam ini yang ketiga ini. Ribuan saya ngaji. Tolong supaya milih waktu itu ya Pak Jokowi, jangan milih Pak Prabowo. Tolong milih Pak Prabowo, jangan milih Pak Jokowi. Ini datang ke saya tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama datang ke saya. Kenapa saya bilang? Kalau yang jadi Pak Jokowi nanti kiai ustadz akan dikriminalisasi, akan ditangkapi. Begitu ngomongnya. Saya bilang saya dai, saya tidak menyuruh siapa, saya bukan kampanye, saya nggak dapat uang dari siapapun, saya bukan tim sukses, saya dai, saya hanya mengajak orang beribadah kepada Allah. Saya begitu kan, ya nggak tahu, mungkin mulai marah dia, ya, orang gue duit, jaluk kon milih, ya, umpama kasih duit pun tak kembalikan, nggak mau, uang haram itu, ya, uang haram berjamaah. Itu nanti kalau jadi daging, kalau berdoa tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak ustadz-ustadz model begitu, kiai-kiai model begitu menerima uang haram itu, dongane gak mandi, nyuwuk gak mandi mana itu, ya, karena apa? Makan uang haram, ya. Akhirnya pulang mereka. Sekarang terbukti, alhamdulillah saya gemuk, nggak ditangkap polisi. Malah banyak bapak-bapak polisi di pengajian saya pare itu, bapak-bapak tentara di pengajian Kediri ikut ngaji, banyak polisi tentara itu ikut ngaji. Kenapa? Karena saya tidak mencaci maki siapapun, dan itu ajaran Islam. Nah, itu ajaran Islam. Jadi tidak boleh kita nanti siapapun yang jadi presiden, walaupun tidak panjenengan dukung,
tetap harus didukung, dihormati, didoakan yang baik, enak, adem. Wis ora apa-apa, aku milih kail kok sindai lah kok kuwi. Ya enggak apa-apa ya toh. Lurah-lurah juga begitu. Coba gara-gara bertengkar itu, negara hancur. Lihat, banyak negara hancur itu. Negara-negara hancur banyak terjadi pemberontakan, kekacauan. Nah, kayak kemarin itu memalukan sekali, lurah-lurah sampai ngerusak pintunya DPR, membakar-bakar, itu memalukan sekali. Tidak boleh seperti itu sebenarnya, ya. Dalam Islam itu tidak boleh demonstrasi, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh memberontak, tidak boleh melengsarkan, tidak boleh mereformasi, tidak boleh merevolusi. Itu semuanya haram dalam Islam. Tidak boleh. Kalau ada pemimpin tidak baik, tugas kita menasihati. Sudah dinasihati tidak bisa, didoakan. Didoakan, Pak. Saya sampaikan ya, panjenengan yang masih punya bapak atau ibu, punya mertua, laki-laki maupun perempuan, gak cocok, doakan yang baik. Jangan dimusuhi. Jangan misalnya, wes Pak, aku ramah nggon omah kene, tak golek kontrakan dhewe. Nah, iso aku urip dhewe. Jangan. Orang tua itu ya, walaupun tidak berbuat baik kepada kita, cukuplah jasanya orang tua kepada kita, kita bisa lahir di dunia. Ya, mendengarkan ini. Ini Imam Nawawi yang mengatakan, cukup kita bisa lahir di dunia ini, jasa orang tua yang tidak bisa dibalas, kecuali kita mendapati orang tua kita jadi budak, kita bebaskan orang tua kita merdekakan. Selama kita hanya ngasih duit itu belum bisa membalas jasanya orang tua. Hanya mengobatkan dokter tidak bisa membalas jasanya orang tua. Kita baru bisa membalas apabila orang tua kita jadi budaknya orang. Kita beli dari orang itu, kita bebaskan orang tua kita supaya bebas, itu baru bisa membalas jasanya orang tua. Maka jangan dicaci maki orang tua itu, walaupun buruk jangan dicaci maki, jangan dihina, jangan direndahkan ya. Mertua juga begitu, terusannya ibu-ibu ya, jangan sampai tidak cocok dengan ibu mertua. Itu banyak ibu-ibu itu tidak cocok dengan apa? Ibu mertua. Bahkan terakhir ya, istri saya itu sering di onen-onen itu apa tadi, dibicarakan oleh sebagian ummahat. Kenapa Umi kok cocok dengan ibunya Ustadz? Kenapa gak cocok? Hah? Saya bilang kepada istri, kalau taat kepada suami dapat surga. Sekarang bantu saya berbakti kepada ibu saya. Saya tinggal ibu saja. Sudah tidak punya mertua, tidak punya bapak, tinggal ibu. Ibu itu disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, pintu rezeki kita dan pintu surga kita. Kalau panjenengan pengen sugih, ya, jenengan pengen sugih, berbakti pada ibu. Yakin, minta doanya dia. Yakin sukses dunia akhirat. Itu kunci, apa bukan kunci, pintu surga dan pintu apa? Rezeki kita, ibu itu. Yakin itu. Orang sukses kebanyakan berbuat baik kepada ibunya. Maka ini nasihat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi yang mau milih silakan, tidak silakan. Siapapun yang kita pilih tidak usah diberitahukan kepada siapapun biar tidak bertengkar. Bahkan kepada istri, kan namanya rahasia. Kalau tidak rahasia nggak usah dibuat bilik ya. Langsung aku nyoblos gitu, cok gitu ya toh. Kan itu namanya tidak rahasia, baru sama foto lagi ceklek, aku lo mau nyoblos iki. Itu namanya tidak rahasia lagi. Kalau rahasia tidak ada yang tahu siapapun. Yang tahu hanya Allah dan kemudian dirinya. Yang tahu Allah kemudian dirinya. Tidak ada yang tahu ya toh. Nah, itu namanya insya Allah aman kalau seperti itu. Jadi seperti itu. Walaupun saya pribadi mengatakan tetap ikuti tuntunan agama itu yang lebih baik, tetapi kondisi yang seperti ini kita memiliki sikap yang baik dan benar, harus memiliki sikap yang baik dan benar. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun sanget dumateng takmir Masjid Imam Syafi'i Ringin Bagus Manggis Puncu Kediri ingkang sampun paring wekdal dumateng wekdal lan panggenan dumateng kula lan panjenengan sedaya kangge ngaos wonten ing dalu menika. Mugi-mugi Bapak-bapak takmir tansah diparingi pinaringan kesehatan, penjagaan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi ingkang hadir sedayanipun tansah pinaringan kesehatan, penjagaan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng rumah tangga kula panjenengan dipun dadosaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah lan rahmah, anak-anak putra putri wayah dipun dadosaken putra putri lan wayah ingkang sholih lan sholihah, dan mugi-mugi negaranipun kula panjenengan menika dados negeri ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerto raharjo. Kapan-kapan kula bahas ya. Lek panjenengan penasaran sebagai penutup, bukaan mengkit teng Google biaya hidup di Jepang. Sekolah TK aja butuh sampai 12 juta nyekolahkan anak TK. Sebenarnya Indonesia ini makmur Pak,
cuma duit titik nih. Makmur, lo bener. Lah sekolah TK lo 50.000 lo bisa, 100.000 bisa. Di Jepang 12 juta itu baru sekolah TK lah, belum SD, SMA. Jadi biaya hidup di Jepang itu tidak cukup sebulan itu 42 juta suami istri. Di sini loh Pak, 2-3 juta cukup. Alhamdulillah. Yang kurang apa? Yang kurang syukur gitu ini. Kebanyakan mengeluh, kakek anak sambat. Kurang bersyukur, kebanyakan mengeluh, kurang bersyukur pada Allah SWT. Bersyukur di malam hari ya Allah, kalau duit sampai 50.000 ya Allah, doa kau kenceng ya Allah, jangan gerocok 500.000. Matur kontor subuh-subuh ditotok Pak, tak kayak 500.000 ya, milio iki wis ora haram kuwi, haram ya. Wis sampean milih sapa? Rahasia. Milih kok bukan apa ngono, aku milih pilihanku dhewe tak istiqoroh ya ngene misalnya gitu ya. Itu karena Ahlussunnah begitu. Oh, tidak makan uang haram, walaupun kita butuh tidak makan uang haram. Ahlussunnah itu kalau pengen doanya tetap didengar Allah, jangan makan sesuatu yang haram. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.